Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Aqsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Fakir membacakan beberapa hadis yang diberikan oleh pengurus bidang dakwah dengan tema yang berhubungan dengan safar, yaitu dianjurkan mencari teman dalam safar dan memilih seorang dari mereka sebagai amir atau pimpinan. Mungkin sebelum saya membacakan beberapa hadis yang ada 4, kita membahas mengenai safar. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa safar itu adalah bagian dari azab. Azab di sini artinya adalah siksaan. Kenapa disebut siksaan? Karena ketika kita safar, itu kita tidak bisa menikmati apa yang kita biasa alami, baik di rumah maupun di dalam kehidupan di rumah kita seperti biasa. Privilege kita terganggu. Contohnya ketika kita safar, kemungkinan kita tidak cocok dengan makanan, atau mungkin kita susah tidur, atau mungkin kita tidak terbiasa dengan toilet, kamar mandi, dan lain sebagainya. Hal inilah yang dikatakan Nabi sebagai siksaan atau azab. Kenapa demikian? Karena di zaman Nabi dulu, di zaman dulu, atau mungkin di sekarang di pedesaan, di jauh dari keramaian kota, safar itu sangat sulit dengan jauhnya peradaban, padang pasir yang panas, hutan belantara, adanya ancaman-ancaman hewan buas dan lagi sebagainya. Disinilah kenapa safar itu dikategorikan sebagai azab. Baik, saya akan mulai dengan hadis yang diriwayatkan dari Al-Bukhari, hadis nomor 958, mengenai larangan safar sendirian atau dianjurkan mencari teman dalam safar. Bismillahirrahmanirrahim. Anni Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna nasya yala'muna minal wahdati makhlamu masyara raqibun billaili wahdatu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia mengetahui apa yang ada pada safar sendirian sebagaimana yang aku ketahui, niscaya tak akan ada seorang pun yang berani berjalan sendirian di waktu malam. Hal ini berkaitan dengan hadis yang dibacakan kemarin oleh Pak Mezir, anjuran safar di waktu pagi. Kandungan dari hadis ini, larangan untuk safar sendirian. Karena manusia jika mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi Muhammad SAW berupa mudarat
bersafar sendirian, niscaya mereka tidak akan berani pergi di waktu malam ataupun waktu siang. Kesendirian itu berakibat mudarat yang besar bagi seorang hamba di dalam safarnya, di mana dia tidak mempunyai penolong bila tertimpa sakit atau sesuatu yang tidak diinginkan. Penjelasan perihal banyaknya kesedihan, keasingan dalam bersafar sendirian, serta hal-hal yang akan timbul akibat perbuatan tersebut, seperti was-was akan setan yang sangat berpengaruh kepada seorang hamba sehingga menjadikannya gelisah, atau gangguan lainnya yang tidak mungkin diketahui selain Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita bandingkan dengan zaman sekarang yang terutama di kota-kota besar yang sudah teknologi canggih. Kita safar dari Jakarta ke Surabaya, Jakarta Bandung dengan menggunakan kendaraan pribadi, mungkin bisa kita sendirian. Banyak sekali orang-orang yang melakukan hal itu. Tetapi sebenarnya itu adalah hal yang sangat dilarang, karena ketika ada masalah di jalan seperti ban pecah, ban kempes, atau kita sakit di tengah jalan, kalau sendirian tidak ada yang menolong, sehingga itu akan menjadi kesusahan diri sendiri. Itulah yang disebut dengan mudarat. Kemudian dilanjut dengan hadis berikutnya, hadis 599. Alasan mengapa safar itu dilarang sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amri bin Shu'aib an abihi an Jahid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam araqibu syaitan wa rakibani syaitan wa talata rakbun. Artinya dari Amir bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pengendara bersama satu setan, dua pengendara bersama dua setan, dan tiga pengendara adalah rakbun atau jauh dari setan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad, dan Imam Al-Hakim. Sehingga hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis hasan karena sanadnya cukup jelas. Kandungan hadis ini, orang yang berpergian dalam safar akan disertai setan. Jadi berpergian dan pergi sendirian termasuk perbuatan setan dan dapat mengundang serta makanan empuk bagi setan. Setan tidak akan mendekati jumlah yang banyak. Jadi kalau dalam majelis, insya Allah, atau berpergian dengan beberapa teman, setan akan menjauhi, karena mereka saling membantu, bahu-membahu, serta saling mengingatkan. Jadi biasanya kalau kita jalan ramai-ramai, kalau sendirian kita kadang malas mau singgah sholat, tapi kalau beramai-ramai mungkin ada salah satu yang mengingatkan, sebaiknya kita sholat dulu atau dan sebagainya. Kemudian wajib bersafar bersama banyak orang atau rombongan, yang paling sedikit jumlahnya 3. Itu sebabnya disebutkan bahwa 3 adalah rokbun, dijauhi oleh setan.
Kemudian hadis berikutnya, kita diminta memilih jika berjalan berombongan beserta kawan, minimum tiga orang. Kita diminta memilih pemimpin, salah satu di antara kita dijadikan amir atau pemimpin. Disebutkan dalam hadis 960, wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idal karaja talata fi safar fatuwa mirru ahadahum, yang artinya dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, keduanya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada 3 orang yang keluar untuk safar, maka pilihlah salah satunya sebagai amir atau pemimpin. Kandungan hadis ini, yang pertama adalah wajib bagi kita memilih amir dalam safar. Jadi amir ini bisa siapa saja, tetapi kita bisa melihat siapa yang diantara kita itu yang lebih soleh atau mungkin yang lebih bijak, lebih dewasa, seperti itu. Karena hal itu dapat menghilangkan problem yang dihadapi dengan cara mengambil pendapatnya. Jadi ketika kita berjalan ragu-ragu, salah satu harus menentukan, baiknya kita sholat dulu, sebaiknya kita terus saja, sebaiknya kita begini dan begitu. Itu fungsinya dari amir. Seorang amir bertanggung jawab dalam mengurus keperluan para musafir dan mencegah bahaya dari mereka. Kepemimpinan amir tidaklah sama dengan kepemimpinan khalifah atau orang yang ditunjuk sebagai khalifah, karena di dalam safar amir itu hanya sifatnya sementara. Jadi ketika perjalanan itu selesai, maka tugasnya dia sebagai pemimpin selesai. Misalkan ada perjalanan selanjutnya, belum tentu dia sebagai amir lagi. Bisa saja amir diberikan kepada yang lain. Kemudian satu hadis lagi, ini banyak juga hadisnya ini. Hadis nomor 961 dikatakan jumlah atau teman dalam safar, yaitu sebaik-baiknya jumlah teman dalam safar adalah 4. Ini diriwayatkan oleh hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Tirmizi, Imam Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Hibban dan lainnya. Aku mendengar Yunus bin Yazid Al-Laythi memberitahu dari Az-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya jumlah teman adalah 4 orang. Sebaik-baiknya jumlah detachment adalah 400 orang. Dan sebaik-baiknya pasukan adalah 4.000 orang. Dan jumlah 12.000 orang tidak akan kalah disebabkan jumlahnya yang tidak sedikit. Kandungan hadis ini menjelaskan bahwa sebaik-baiknya jumlah teman yaitu 4 orang, karena mereka bisa memenuhi maksud baik mukim maupun safar.
Penjelasannya bahwa jumlah detasemen yang paling bagus itu adalah 400 orang. Sebaik-baik jumlah pasukan adalah 4.000 serdadu. Dan apabila suatu pasukan yang jumlahnya mencapai 12.000 orang kalah, maka sebab kekalahannya bukan karena sedikitnya jumlah, tapi karena sebab lain seperti kurangnya agama mereka, atau tertipu dengan banyaknya jumlah, atau berbuat maksiat, atau tidak ada keikhlasan pada mereka, dan sebab yang lainnya. Demikian hadis yang sudah saya bacakan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.